isnaduhu sanadnya sahih ala syarti Muslim. Kalau fi riwayati Ibnu Hibban di hadal hadis yang Ibnu Hibban saja, ini isnaduhu jayyid ya, sanadnya bagus. Tapi walaupun di sini Wahabi berbeda pendapat mengenai kesimpulan hadis itu. Kalau Wahabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke bos, kita akan melihat narasinya Ruwaibidah yang satu lagi Yang dari satu akun Nasirus Sunnah ya, mengomentari Guru Kumpul yang katanya ngajarin zikir joget-joget. Oke, kita lihat seperti apa narasinya ya, sebentar aja, jangan lama-lama. Asal Kalimantan, yakni Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau dikenal dengan nama Abah Guru Kumpul atau Guru Zaini. Dilakukan di depan kuburan Guru Kumpul, ya katanya zikir, katanya nasyid atau solawat, tapi ya aneh banget teman-teman ya. Ritualnya maju mundur ya, ngangguk-ngangguk, bahkan ada yang sampai kesurupan. Ini ya mohon maaf ya, kita katakan persis seperti ritual orang-orang Yahudi teman-teman. Di sini sudah bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kenapa Anda mengatakan kalimat persis? Ya, Padahal mirip, kalau mirip oke. Tapi kalau persis tuh Pak, ini kebiasaan Wahabi tuh ya. Kebiasaan Wahabi kayak gitu. Orang agak mirip-mirip langsung bilang persis. Gitu. Padahal apa yang diucapkan itu kan berbeda. Dikirnya beda. Dikirnya pasti beda ya kan. Nabinya beda. yang dihadapin beda. Dia ngadep tembok, ini ngadep makam. Beda. Kok dikatakan persis sih? Anda kelebihan narasi saja di sini Pak, jatuhnya fitnah Pak, begitu loh. Kalau mirip oke lah, mirip nunduk-nunduknya maju mundurnya itu mirip. Kalau persis sama kayak rule Muslim, persis. Kalau Masya Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati, persis Dajjal loh, persis oleh Muslim itu kayaknya. Untuk dan Nabi Isa itu. Makanya itu. Harry Pas juga gitu, pernah ngomongin persis gitu. Padahal nggak persis sama mirip. Nah, kalau persis mah enggak. Ya oke. Di sini sebenarnya Pak, agama Samawi, agama Abrahamik ini dari kakek satu yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Itu ya Tuhannya sama Pak. Tuhannya Allah juga Pak, ya kan? Walaupun beda konsep nantinya. Kan gitu. Sebenarnya misi agamanya sama, pentauhidan, kan gitu Bos ya. Betul Bos. Bahkan di Mbah Yudi ini kan ada kalimat Sema, Yesril, Elohelo, Yahweh, Elohelo, Ehod, kalau nggak salah gitu ya, agak salah-salah dikit lah, gak apa-apa, mirip-mirip kayak gitu Pak. Itu pentauhidannya kayak gitu Pak ya, atas nama orang-orang Bani Siriwil itu Bos, yaitu Yahweh atau Jehovah, yaitu Tuhan yang Esa itu kan, pentauhidan. Beda syariat kan gitu. Kalau yang di Nasrani ada sekte-sekte yang menyimpang, yang menuhankan selain Allah kan gitu ya. Kalau mirip-miripan Pak di sini Pak, banyak Pak miripnya Pak, gitu loh. Ya. Banyak Bos. Banyak kemiripannya. Bahkan sama Kristen juga banyak kemiripannya karena satu rumpun. Iya, satu rumpun agama kan Samawi. gitu. Masing-masing syariat ini biasanya menyempurnakan syariat sebelumnya, kecuali di Zabur atau di Mazmur, karena di Zabur kan tidak ada hukum syariat di situ. Nabi gitu, Daud hanya dituntut mengerjakan syariatnya Nabi Musa. Maka isi di Mazmur ini, di Zabur ini kebanyakan hanya isi tentang syair-syair dan doa-doa saja, begitu Bos, atau kidung-kidung lah, seperti itu. Maka jangan heran kalau di Islam itu memang banyak kemiripannya kan begitu, cuma ada diganti. Sama kayak Nabi dulu, kalian ngerayain apa? Kami berpuasa ngerayain ketika kami diselamatkan oleh Tuhan Musa dari
Kejaran Raja Fir'aun kan gitu. Kami berpuasa kan begitu bos ya. Lo kata Nabi, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Nah, maka Nabi berpuasa kan gitu bos ya. Oke. Untuk menyikapi hal ini, jika Anda menggunakan analogi kemiripan-kemiripan, maka akan kami pakai dengan logika yang sama ya. Tapi sebelum itu kami akan menyampaikan apa yang jadi landasan pengikut-pengikut guru sekumpul ini. Apakah ada landasannya, kita cari bos ya. Nah, ini Pak, biasanya orang-orang yang zikir sambil ada gerakan tarian itu pakai dalil ini biasanya Pak ya. Kanat al-habasyatu yarkusuna baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna bi kalamin lahum Muhammadun abdun salih. Faqala madza yaqulun? Faqila innahum yaqulun Muhammadun abdun salih. Bos ya. Orang-orang Habasyah atau Ethiopia pernah menari di hadapan Nabi. Ketika itu mereka mengucapkan Muhammad adalah hamba yang sangat soleh, atau dengan bahasa Habasyah. Lalu Nabi berkata, apa yang mereka katakan? Maka dikatakan kepada Nabi, mereka mengucapkan bahwasanya Muhammad adalah hamba yang soleh. Bos ya. Ketika melihat hal itu, Nabi tidak mengingkari dan tidak mencela juga apa yang mereka perbuat dan membolehkannya. Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum-hukum syariat didasarkan pada perkataan, perbuatan dan peristiwa atau takrir. Ya, ini yang menjadi ini yang menjadi landasan mereka untuk berzikir sambil menari itu. Ya, sebagaimana Jalaluddin Ar-Rumi ya kan, tarian itu tarian yang sangat terkenal itu bos ya. Tarian apa seperti itu? Gerakan-gerakan ini yang tidak mengandung erotis ya bos. Iya, jelasnya gitu. Tidak ada gerakan-gerakan yang menimbulkan syahwat, tidak ada, atau gerakan-gerakan yang nyeleneh yang lain yang bisa menggugurkan atau bisa menabrak aturan-aturan syariat bos ya. Apakah gerakan ini apakah hadis itu dhaif atau gimana statusnya bos ya? Kita cari. Ini Pak. Ini isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Ini bos yang hadis tadi bos ya. Qala kanat al-habastu. Kalau tadi yarkusuna, kalau ini yazvinuna baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarkusuna wa yaquluna Muhammadun abdun saleh. Ini sama Pak ya. Sahih bos ya. Sahih. Kemudian ini isnaduhu jayyid dalam lafaz yang berbeda, riwayat juga yang berbeda Ibnu Hibban. Kalau yang ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ini hadisnya isnaduhu sanadnya sahih ala syarti Muslim. Kalau fi riwayati Ibnu Hibban di hadal hadis yang Ibnu Hibban saja, ini isnaduhu jayyid ya, sanadnya bagus. Tapi walaupun di sini Wahabi berbeda pendapat mengenai kesimpulan hadis itu. Kalau Wahabi tidak sah menggunakan hadis itu untuk dalil menari-nari ketika berzikir. Tidak. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk itu bos. Tapi kalau di Sufi diperbolehkan pakai hadis itu untuk menari dalam keadaan berzikir ya, tidak apa-apa bos. Begitu bos ya. Nah, lalu mengenai kemiripan-kemiripan ini, Anda harusnya mengaca diri Pak. Kami akan tampilkan video dulu Pak ya. Kami akan coba menggiring opini Anda. Apakah Wahabi ini tidak mirip dengan firqah-firqah lain atau agama-agama lain di dunia ini? Kita cek bos ya. Di luar Islam. Di luar Islam atau bos ya. Kita lihat. Ini kan sumber Wahabi nih. Berarti mereka tidak ada kemiripan sama sekali tuh berarti ya kan. Kita coba cek cari. Baik, kita bicara sedekap. Sedekap bagaimana? Allahu Akbar ya. Nah, sedekap ada 3 ya. Begini ya. Biasa yang kedua. Ya begitu. Jadi satunya pertama memegang. Ya, yang pertama coba ulang, memegang ya. Memegang ya. Yang kedua ya. Ya begini. Ini yang ini kena semuanya, kena sebagian ini, kena sebagian ini, kena sebagian ini. Yang ketiga, ketiga begitu. Ini 3-3-nya benar. Jadi yang megang cuma satu begini. Tadi itu gaya sedekap setelah takbiratul ihram ala Wahabi Ustadz Firanda ya. Hampir menyentuh dada. Oh iya. Ini bos ya. Hampir menyentuh dada. Tadi siku ini menggantung ke bawah sikunya, sedangkan telapaknya di atas. Gini bos ya. Hampir menyekapi dada. Oke. Coba kita cek. Apakah ada tadi sedekap yang diajarkan oleh Pak Firanda yang dipraktekkan oleh salah satu jamaah dengan sedekapnya para berhala ini?
Loh, Ya mirip Pak. Mirip ini, Gimana Bos, Pak? Kami nggak mirip. ngatain persis. Karena apa? Kalian manusia, ini patung. Kami enggak kayak Anda kami. Ya kan? Mirip ya mirip. Nggak usah ngomong persis ya kan? Nggak usah nambah-nambahin lah. Nih tuh Pak, ada berapa ekor patung ini Pak? Ya lu, semuanya mirip Pak ini Pak. Ya, lu Mirip. janggutnya juga panjang nih Pak. mirip bos. Mirip, janggutnya mirip tuh. Kalian juga janggutnya mirip itu sama Mbah Yudi. Bos ya, Mbah Yudi Iya. yang sekarang itu yang ortodok panjang-panjang. Panjang-panjang, janggutnya. Bos. Kayak gitu, mirip Nah, juga iya. kalian tuh. Gimana Anda ini? Nah, Pakai metode mirip-mirip Pak. Untuk enggak sama kambing bos. nah, ada lagi gambar Bos di salah satu postingan Bos. Nih. Nah, Kalau Al-Maliki gini takbirnya, nggak usah sedekap. Nggak usah Al-Maliki. sedekap, iya. Kalau Hanafi seperti ini, Seperti menggantung. Ini di bawah pusar kayaknya Iya, di atau bawah pas pusar. di pusar loh ya, pas di pusar atau di bawah pusar. Kalau Hambali di atasnya dikit. Tuh. Kalau Syafi'i di Belakang. atas pusar biasanya Ya. gitu Pak. Di atas pusar, nggak mendekati dada juga gitu loh Pak. Oh, loh ini kalau Wahabi ini kayak gini sama kayak ini. Ini Pak, tadi itu Pak semuanya Pak mirip Pak itu Pak. Kalian mencontoh siapa? Nah, gitu Pak nanti Pak. Walaupun kebelakangan kemudian hari saat Firanda menjelaskan lagi bahwasanya ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya sedekap di melekat dada itu ternyata sanadnya dipermasalahkan Bos, bahkan Ustadz Firanda mentoifkan gitu loh Bos. Nah, walaupun di belakangan gitu, kami hanya menyikapi Anda ini. Kenapa Anda mirip-mirip kayak gitu? Sama aja ya kan? Oke. Oke, itu saja ya dari ini Allah, ya Bos. Karim. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.